Buah sahang, buah merica, ambil sebiji dibungkus di daun. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi di Natap Berpantun. Jangan lupa beli hoklopan, bawa ke rumah, hidangkan di meja. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang monumen kembali ke Jogja. Ketembakau, ketem remangok. Saksikan terus, oh. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah baik. Ya. Kita boleh langsung ke atas, Pak? Boleh. Pemirsa, hari ini saya sangat senang sekali karena di samping saya sudah hadir salah satu sejarawan di Bangka Belitung ini yang saya yakin seluruh masyarakatnya kenal dengan beliau, yaitu Bapak Ahmad Elfian. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya, Pak? Luar biasa. Topik kita hari ini yaitu monumen kembali ke Jogja. Kalau di Jogja itu ada monuli, Pak, monumen Jogja kembali. Iya. Lalu apa hubungannya, Pak, antara monumen Jogja kembali dengan monumen kembali Jogja yang ada di Pangkal Pinang ini, Pak? Kita ketahui ya, ada beberapa monumen yang dibangun ya setelah kita merdeka. Yang pertama kita mengenal Monas ya, Iya. monumen nasional. Monumen nasional itu adalah monumen sebagai tanda proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, akan tetapi setelah proklamasi, pemerintah Republik Indonesia itu kan mengalami ujian dan cobaan. Ujiannya salah satunya adalah agresi militer Belanda pertama. Nah, kemudian ada agresi militer Belanda kedua yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Republik itu kemudian ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Jadi antara tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan tanggal 6 Juli tahun 1949, beberapa pemimpin Republik itu diasingkan ke Bangka, seperti Wakil Presiden ya, Mr. Muhammad Hatta, kemudian Abdul Ghaffar Pringgo Digdo, kemudian Mr. Asaad, kemudian RS Suryadharma. Itu adalah orang-orang pertama ya yang diasingkan ke Bangka pada tanggal 22 Desember 48. Kemudian menyusul pengasingan kedua itu Bung Karno dan Haji Agus Salim. Itu tanggal 5 Februari tahun 1949 diasingkan lewat Parapat ya. Parapat tepi barat Danau Toba, diterbangkan ke Pangkal Pinang ya, di pelabuhan Pangkal Balam, kemudian baru diasingkan ke Mentok. Nah, kemudian 2 Januari tahun 1949 ditambah lagi pemimpin kita, misalnya Mr. Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo. Nah, pada tanggal 6 Juli tahun 1949 pemimpin-pemimpin Republik itu kembali ke Yogyakarta. Nah, kembali ke Jakarta, tapi sebelum itu mereka sudah menandatangani semacam berita acara lah ya, berita acara serah terima ataupun surat kuasa serah terima kembalinya pemerintahan dan ibu kota Republik Indonesia dari Bangka ke Yogyakarta. Nah, surat itu dikonsep ya oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, kemudian diketik oleh Abdul Ghaffar Pringgo Digdo, kemudian diserah terimakan ya antara Bung Karno dan Sultan Hamengkubuwono IX di Pesanggerahan di Pesanggerahan Mentok ya, yang kita kenal dengan Wisma Ranggam atau Pesanggerahan BTW. Nah, serah terima itu dilakukan pada pertengahan ya bulan Juni tahun 1949. Nah, untuk mengenang penandatanganan serah terima surat kuasa kembalinya pemerintahan dan ibu kota pemerintahan dari Bangka ke Yogyakarta, itulah dibuatlah monumen ini ya, monumen kembali ke Jogja. Apakah ada, Pak, poin-poin penting yang nggak diketahui banyak orang, Pak, tentang sejarah dari pembangunan monumen ini, Pak?
memang pada tanggal 19 Desember ya, ketika agresi itu dilancarkan oleh tentara Belanda, Presiden dan Wakil Presiden itu sempat mengirimkan kawat atau telegram ke Mr. Saprudin Prawiranegara yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat ya, Republik Indonesia. Nah, kalau Mr. Saprudin tidak bisa membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, nah mandat itu diserahkan kepada LN Palar dan Dr. Sudarsono yang pada saat itu sedang berada di New Delhi, India untuk membentuk exil government namanya, pemerintahan di luar negeri. Nah, kalau kita lihat ya, pemerintah darurat Republik Indonesia itu kan somewhere in the jungle istilahnya, sesuatu yang tidak jelas ya di mana pusat pemerintahannya. Separuh pemimpin republik itu, presiden, wakil presiden itu diasingkan ke Bangka. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bangka itu adalah pusat ya, pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan bayangan ya Republik Indonesia pada saat itu. Dan pemerintah Belanda, kemudian Komisi Tiga Negara, United Nation Commission for Indonesia yang dibentuk oleh PBB, kemudian Bijenskom for Federal Overleg ya, Badan Permusyawaratan Federal yang dibentuk oleh Belanda, itu berundingnya tidak ke Mr. Saprudin Prawiranegara yang ada di Sumatera Barat ya, di Bukit Tinggi, tidak berunding ke New Delhi ke India, tetapi berundingnya dengan pemimpin-pemimpin republik yang diasingkan di Bangka, karena bandul kekuasaan itu ada pada mereka. Bandul kekuasaan, bandul pemerintahan itu ada di presiden dan wakil presiden yang diasingkan di Bangka. Jadi ada hal yang tidak diketahui oleh orang bahwa antara 22 Desember 48 sampai dengan 6 Juli 49, Bangka itu adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ya, ibu kotanya ya di Bangka, kadang-kadang di Mentok, kadang-kadang ke Pangkal Pinang ya, seperti itu. Nah, itu yang luar biasa ya. Seberapa penting sih Pak monumen ini dalam sejarah kemerdekaan kemarin itu Pak? Nah, monumen di Bangka itu ada dua ya. Iya. Satunya ada di depan pesanggerahan Mentok ya. Nah, monumen itu ada proklamasi 17 Agustus 1945. Kenang-kenang menumbing di bawah sinar gemerlap terang cuaca. Kenang-kenang membawa kemenangan. Yogyakarta, Bangka, Jakarta. Hidup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. 17 Agustus 1951 ditandatangani oleh Mr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Itu monumen tentang peran ya, peran di Menumbing ya, peran di Mentok. Jadi peran pemimpin-pemimpin republik ketika diasingkan di Menumbing di Mentok. Nah, monumen ini ya disebut dengan monumen kembali ke Jogja. Sebagai penanda bahwa sejak medio Juni ya 1949 itu diserah terimakan surat kuasa serah terima kembalinya ibu kota dan pemerintahan Republik Indonesia itu dari Bangka ke Yogyakarta. Jadi sangat penting. Sangat penting Pak. Jadi ya? simpul proklamasi kemerdekaan itu antara Jogja, Bangka, Jakarta. Jadi ternyata ada keterkaitan Pak ya, antara di Jogja, di Bangka, dan juga di Jakarta untuk kemerdekaan kita kemarin Pak ya. Jangan ngelamun kelak tegelane, alung berdendang sambil menari, penonton jangan kemana-mana, Natak Berpantun akan kembali setelah ini.